Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiawan dengan NIM 22051204153 dan berasal dari kelas TID 22. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Jarkom, yaitu tentang routing statik. Dan di sini adalah router, server, dan PC yang kita butuhkan untuk melakukan routing statik. Untuk yang pertama-tama, PC1. PC1 di sini menggunakan IP konfigurasi yaitu 192.168.1.1 dan untuk subnet max-nya 255.255.255.192 dan untuk gateway-nya 192.168.162. Dan di sini yang PC kedua kita menggunakan IP konfigurasinya yaitu 192.168.165 dan untuk subnet max-nya 255.255.255.192 dan untuk gateway-nya 192.168.1.126. Untuk PC ketiga di sini menggunakan IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet max-nya 255.255.255.128 dan untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Di sini kita akan buat router yang pertama. Untuk fast internetnya, fast ethernetnya 0/0. Di sini IP address kita menggunakan 192.168.162 dan untuk subnet max-nya kita menggunakan 192. Untuk fast internet 1/0 kita menggunakan 192.168.1.126 dan untuk subnet max-nya kita menggunakan 192. Untuk serialnya kita menggunakan 12.12.12.1. Untuk subnet max-nya kita buat 0. Dan untuk serial 3-nya karena ini ke atas kita buat 13.13.13.13.1 dan untuk subnet max-nya 0. Lalu untuk router yang kedua di sini fast internet satunya kita menggunakan 254 dan subnet max-nya 128. Untuk fast internet 10-nya kita tidak isi. Untuk serialnya kita menggunakan 12.12.12.2 karena kita akan mengirimkannya ke kiri. Dan untuk subnet max-nya 0. Untuk serial 3 kita menggunakan 23.23.23.2 dan untuk subnet max-nya 0. Setelah itu router yang ketiga, fast internetnya kita menggunakan 33.33.33.33.3 dan untuk subnet max-nya 0. Untuk fast internet 1/0 kita menggunakan 43.43.43.3 dan subnet max-nya kita buat 0. Untuk serialnya 13.13.13.3 dan subnet max-nya 0. Untuk serial 3/0-nya kita menggunakan 23.23.23.3 dan untuk subnet max-nya 0. Dan untuk server konfigurasinya adalah 43.43.43.1 dan subnet max-nya 0 dan default gateway-nya 3. Nah, ini maksud saya server 2 bukan server 1. Ini server 1. Untuk IP konfigurasinya kita menggunakan 33 dan di belakangnya adalah 1. Untuk subnet max-nya 0 dan default gateway-nya kita 3. Dan di sini kita akan melakukan studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu sebentar, saya buka dulu. Untuk yang pertama kita akan mengirimkan sampel PDU dari PC1 ke PC2. Kita lakukan simulasi dan untuk filternya kita buat isi MP. Isinya di perjalanan pertama gagal, nggak tahu kenapa pakai tracer itu ngebug ada. Kita coba kirimkan dari PC1 ke PC2. Oke, pesan berjalan ke PC2.
diterima oleh PC2 kembali ke router kembali ke PC1, dan ini PDW isi MP-nya, dan di sini berhasil successful. Kita delete dulu dan kita lakukan simulasi yang kedua atau studi kasus yang kedua, PC1 ke PC3. Taruh di sini dan ke PC3. Di sini kita akan jalankan untuk isi MP-nya di sini PC1 ke router, lalu maksud saya ke router 1 ke router 2, lalu dari router 2 ke PC3, dan PC3 kembali ke router 2. Setelah kembali ke router 2, kembali ke router 1 ke PC1. Di sini studi kasusnya berhasil. Dan kita lakukan studi kasus yang ketiga, yaitu PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita jalankan PC1 ke router 1 ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server dan diterima oleh server. Dari server kita kembalikan ke router 3, dan dari router 3 kita kembalikan ke router 1. Setelah itu kembali ke PC1. Dan di sini studi kasusnya berhasil. Successful ya. Setelah itu PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. PC1 mengirimkan ke router 1 ke router 3, dan di sini tidak berhasil. Kita coba lagi, biasanya bug. Coba lagi. Satu ke router ke server 2, dan server 2 kembali ke router 3, maksudnya router 3 kembali ke router 1, dan router 1 ke PC1. Entah kenapa Cisco kadang ngebug ya. Kita lakukan studi kasus yang kelima, PC3 ke PC1. Kita delete dulu PC3 ke PC1 ya. PC3 ke PC1 atau kebalikannya ya. PC3 mengirimkan ke router 2 ke router 1 ke PC1, PC1 kembali ke router 1 kembali ke router 2 ke PC3. Dan di sini studi kasusnya berhasil. Untuk studi kasus selanjutnya yaitu PC3 ke PC2. Kita delete dulu. PC berapa itu? PC3 ke PC PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Di sini PC3 ke router 2 ke router 1, router 1 ke PC1, dan PC1 mengirimkan kembali ke router, dari router 1 kembali ke router 2, dan router 2 kembali ke PC3. Di sini studi kasusnya successful atau berhasil. Dan untuk yang selanjutnya yaitu PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. PC3 mengirimkan ke router 2 mengirimkan ke router 3 mengirimkan ke server 1, server 1 kembali ke router 3 kembali ke router 2, dan router 2 kembali ke PC3. Berhasil. Untuk selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Di sini PC3 mengirimkan ke router 2 mengirimkan ke router 3 mengirimkan ke server 2, lalu server 2 kembali ke router 3, dan router 3 kembali ke router 2. Setelah itu router 2 kembali ke PC3, dan di sini berhasil ya. Untuk selanjutnya sebentar, delete dulu men. Server 1 ke server 2. Kita coba server 1 ke server 2. Di sini server 1 mengirimkan ke router 3, dan router 3 langsung saja mengirimkan ke server 1. Dan server 1 mengirimkan kembali ke router 3, dan router 3 kembali ke maaf, itu server 2 tadi.
ke server 1. Dan di sini studi kasusnya berhasil. Delete dulu. Dan studi kasus selanjutnya yaitu server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Di sini dari server 1 mengirimkan ke router, dan router harusnya mengirimkan ke router 1. Setelah itu router 1 mengirimkan ke PC 1, dan begitu pun sebaliknya. Dan diterima oleh server 1. Di sini studi kasusnya berhasil. Lalu server 1 ke PC 2. Kita delete terlebih dahulu. Server 1 ke PC 2. Server 1 di sini mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 1, dan router 1 langsung saja ke PC 2, dan setelah PC 2 kembali ke router 1, dan router 1 kembali ke router 3, dan router 3 kembali ke server 1. Di sini studi kasusnya berhasil. Dan untuk yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Kita delete terlebih dahulu. Dari server 1 ke PC 3, server 1 ke PC 3, dan ini harusnya lurus saja ya ke sini. Dari server 1 ke router 3, router 3 langsung saja ke router 2, router 2 ke PC 3, dan PC 3 kembali ke PC 3 kembali ke router 2, dan router 2 kembali ke router 3, dan router 3 kembali ke server 1. Dan kita di sini lihat tracernya ya. Kita lihat tracernya di sini untuk server 1. Kita delete terlebih dahulu, kembali ke real time. Kita lihat tracer. Kita ke mana tadi? Ke command prompt. Kita lihat tracer. Kelebihan tracer 192.168.1.1. Cek di sini hasilnya seperti ini. Dan untuk tracer selanjutnya tracer 192.168. Sebentar. 65 165. Kita cek di sini hasilnya seperti ini. Dan untuk tracer selanjutnya yaitu kita cek tracer 192.168.1. Berapa ya ini? Oh ya, 253 seharusnya. Kita cek hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita cek untuk tracer servernya, tracer 43. Ini untuk tracer servernya. Oh ya, 2 sih, emang benar 2. Oke. Itu untuk server 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan studi kasus yang selanjutnya, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penerusan rutenya. Sudah tadi ya. Dan selanjutnya yang terakhir, buat skenario jalur routing router 1 ke router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router. Jadi kita buat terputus, dan kita akan mengedit
statik harusnya. Kita akan mengedit statiknya di sini. Ini sudah terputus. Saat kita melakukan simulasi ke server 1 harusnya ini tidak bisa ya. Kalau bisa aneh. Saya coba aja simulasi dulu ya. Ini ke server 1. Tidak bisa ya. Dia kembali lagi. Kita delete. Setelah itu kita kembali ke real time. Kita rubah untuk statiknya. Kita tambahkan dan hapus beberapa. Kita buat di sini 33 0 ya harusnya. Dan untuk masnya 255 0. Dan untuk next hopnya 12 1. Oke, kita add. Di sini sudah masuk ya. Dan kita masukkan nanti server yang satunya lagi, yaitu 43. Kita isi 0. Dan kita add, karena ini melalui ini router 1, makanya 12 1. Dan yang 23 kita hapus. Maaf. Yang 23 kita hapus. Lalu kita coba ke router 3. Untuk router 3 kita tambahkan juga statiknya 192.168.1 ya harusnya. Kan 255 T128. Untuk next hopnya kita isi 13 1. Kita apakah saya salah? Kok invalid? Sebentar, ini harus main kan? Kita cek router. Aduh, saya jadi bingung. Untuk ini harusnya betul. Terlalu kan? 13 1 dari 192.168.1.128. Beneran maxnya 255.128. Wah, menciut saya nih. Dan ininya bener kan harusnya 13 1. Nah, berhasil. Tadi kok gagal ya? Kenapa ya? Apakah itu salah satu bug dari Cisco atau saya yang salah mengetikkan? Kita di sini remove untuk network address yang 128 ke via 23.23.23.2 kita remove. Dan di sini kita coba untuk studi kasusnya.
Untuk studi kasusnya kita coba dari PC3 ya, harusnya dari PC3 kita coba ke PC3 ke ke PC1, harusnya tidak ada halangan. PC3 ke PC1 harusnya tidak ada halangan ya, harusnya berhasil. Di sini yang terputus hanya router 3 ke router 2 ya. Ini berhasil. Oke. Kita coba untuk yang PC3 ke server 1 karena yang terputus jalurnya sini. Router 3 ke router 2 lalu ke PC3. Kita coba dari PC3 ke server 1. Dia harusnya beloknya ke router 1. Ya kan, benar, dari router 1 ke router 3 dan dari router 3 ke server 1. Dan setelah itu dikembalikan lagi ke router 3 dan router 3 kembali ke router 1 dan router 1 kembali ke router 2 dan setelah itu ke PC3. Oke, di sini berhasil. Kita coba ke server 2-nya. Kita coba ke server 2-nya, kita delete dulu yang ini. Apakah berhasil juga? Kita coba ke server 2-nya. Dari PC3 dia akan berjalan ke router 2 harusnya, dan dari router 2 harusnya ke router 1. Dan dari router 1 harusnya ke router 3, dan setelah router 3 langsung saja ke server 2. Oke, kita kembalikan, coba kembali ke router 3 dan router 3 kembali ke router 1 dan router 1 kembali ke router 2 dan router 2 kembali ke PC3. Oke, di sini berhasil. Oke. Kita delete dulu dan kita coba lakukan sebaliknya. Dari server 1 ke server 3. Dari server 1 harus mengirimkan ke router 3 dan router 3 harus mengirimkan ke router 1 dan router 1 harusnya mengirimkan ke router 2 dan router 2 harusnya mengirimkan ke router 3 atau PC3 ke PC3. Oke, di sini berhasil. Di sini kembalikan lagi ke server 1 dan di sini berhasil ya. Di sini berhasil. Dan kita delete, kita coba untuk server 2-nya. Server 2 ke PC3. Oke. Tidak ada masalah sepertinya. Oke, tidak ada masalah sepertinya ya. Oke, tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah sama sekali. Kita delete dan kita akan melakukan cek tracernya. Kita akan melakukan cek tracernya dari PC3. Oke. Cek tracernya. Tracer 33 1. Kenapa ini nge-lag? Oh maaf, ini masih disimulasi. Kembalikan ke real time, kita cek tracernya. Oh ini tadi, kita cek lagi ya. Maaf tadi nge-lag karena kita di simulasi ini. Oke, untuk tracernya seperti ini. Dan tracer selanjutnya kita coba yang server 1-nya. 3 1. Kok invalid man? Kok invalid ya?
sebentar. Wes kan, apa kita, oh iya kita belum melakukan simulasi, maaf. Kita lakukan simulasi terbaliknya dulu. Maaf karena suara-suara notif itu mengganggu. Kita lakukan simulasi dulu, dan di sini berhasil ya. Dan di sini kembalikan lagi. Di sini sudah berhasil, dan harus kita cek. Kita coba cek real time-nya. Tracer. Oh, bukan salah saya ternyata. Saya langsung masukkan 4343, lupa masukkan tracer ya. Oke, untuk tracernya seperti ini. Maaf, sudah tidak fokus karena sudah terlalu malam. Untuk servernya kita cek di sini. Tracer, kita cek untuk server, mana server tadi? Server tracer, ya 253 tracer 192.168.1.253. Oke, aman. Untuk satunya, untuk rutenya ini aman ya, aman. Oke, di sini aman semua, dan itulah simulasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.